Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 055. Setiap kali memikirkannya, setiap itu juga dia akan tertawa keras dengan tubuh yang sampai gemetar karena emosi. Benar-benar tidak pernah membayangkan sama sekali Wirya akan membalasnya dengan cara yang hanya semakin membuat dendam di hatinya semakin mengakar. Apalagi ketika menyadari dia tidak bisa menyalurkan emosi yang nyaris membuatnya gila ini karena Wirya benar-benar mengendalikan dirinya dengan segala ancamannya itu. Keluar dari kamar mandi, dengan kakinya yang telanjang Renata menyepak masa bodoh pecahan botol skincare miliknya yang berserakan bersama isi-isinya di lantai. Ketika dengan iseng memeriksakan urinenya sebab tanda-tanda yang ia lewati beberapa hari belakangan benar-benar menunjukkan gelajah kehamilan, Renata bahkan sampai terduduk lemas ketika dugaannya ternyata adalah sebuah kebenaran. Dia tentu saja tak langsung percaya, mencoba membeli test pack dengan beberapa merek lain namun sayangnya, semua hasilnya sama. Jadilah, Renata mengamuk sejadi-jadinya. Tak mampu lagi menahan diri hingga mengubah kamarnya menjadi keadaan seolah gempa bumi baru saja menyerang. Sembari terus mengumpat, Renata mencoba mengatur juga mengendalikan diri agar bisa kembali tenang. Menarik dan menghembuskan napas berulang-ulang kali dengan mata yang terpejam. Merasa sedikit lebih baik, Renata langsung keluar dengan ekspresi wajah mengeras. Yang harus ia lakukan sekarang adalah menemui Adrian. Membicarakan apa yang akan harus mereka lakukan akibat keadaan yang sama sekali tidak terduga ini. Baru saja ingin menghidupkan mesin mobil, Renata berdecak ketika handphonenya berbunyi. Pemanggil yang bertuliskan, "Mama," di sana membuat Renata melengos namun dengan terpaksa dia mengangkat panggilan itu. "Apa sih, Ma? Aku lagi sibuk." Kekesalan yang begitu menumpuk di hati membuat Renata meninggikan suara dengan sengaja, benar-benar kesal sekali ada yang mengganggunya di situasi ini. "Kenapa sih harus meneriaki Mama begitu? Kapan kamu dan Wirya ke rumah lagi? Mama mau bertemu dengan kalian. Kamu juga Renata, tengoki Mama sesekali kek." Astaga! Benar-benar sudah ingin meledak saja kepala Renata sekarang. "Ma, please deh." Astaga, Renata mengerang frustrasi. Dia tahu Dian belum mengetahui masalah super genting yang sedang ia hadapi di dalam rumah tangganya namun tetap saja kesal sekali rasanya nama Wirya disebut begitu. "Kepalaku sedang benar-benar ingin pecah sekarang Ma. Bisa gak sih jangan cerewet dan menambah beban pikiranku saja. Mama mau apa sih hah? Aku sudah pekerjakan 2 pembantu di rumah, enggak usah merepotkan aku begini deh." Tiba-tiba saja hening dan Renata tidak mau repot-repot menelaah apa yang sedang terjadi. Urusannya saja belum bisa dirinya selesaikan, masa mah memikirkan yang lain. Renata benar-benar harus menyelesaikan urusannya sendiri dulu. "Sudah dulu, ada yang sedang ingin aku lakukan sekarang. Jangan menghubungi lagi jika bukan aku yang terlebih dahulu menghubungi, oke Ma?" Aku tutup teleponnya. Setelah mengatakan itu, Renata langsung tancap gas menjalankan mobil menuju apartemen Adrian. Melaju cepat di jalanan, dengan masa bodoh membunyikan klakson pada apa saja yang menghalangi jalannya di depan sehingga bangunan pencakar langit tempat yang biasanya juga ia kunjungi menjadi bisa ia lihat dalam jarak waktu yang relatif singkat. Buru-buru Renata keluar dari mobil lalu menaiki lift dengan kaki yang menghentak. Tiba sabar. Tiba di lantai tujuannya, Renata langsung saja mendatangi sebuah pintu nomor 2 dari ujung. Langsung memasukkan password namun segera mengernyit ketika pintu tak kunjung terbuka yang itu artinya bahwa angka yang ia masukkan adalah salah. Renata mencoba memasukkan urutan angka sekali lagi, kali ini dengan memperhatikan betul-betul angka yang ia tekan namun tetap saja, tetap tidak ada perubahan. Sial, apa Adrian mengganti kata sandi apartemennya? Renata kembali menggeram, dia mengambil handphonenya lalu mencoba menghubungi Adrian sambil terus berusaha agar pintu di hadapan terbuka. Telepon tak kunjung terangkat begitu pula dengan pintu yang masih tidak terbuka.
Kali ini, Renata memilih menekan bel. Berulang-ulang kali tanpa henti. Kesabaran Renata kian menipis ketika masih sama sekali tidak ada reaksi, bahkan panggilan teleponnya saja masih sama sekali tidak diangkat oleh Adrian. Karena bel yang ia bunyikan tak memberikan efek apapun, Renata memilih memukul-mukul pintu di hadapan lalu memanggil-manggil nama Adrian dengan berang. Bahkan sampai tangannya memerah pun, masih belum ada reaksi. Sialan, kemana Adrian pergi? Pintu di sebelah tiba-tiba saja terbuka, seseorang yang nampak seolah baru saja bangun tidur menatap Renata dengan ekspresi yang benar-benar merasa terganggu. "Kenapa Mbak, kok ribut-ribut?" tanyanya jengkel. Renata mendengus. "Enggak usah mengganggu deh Mbak," serunya jengkel. "Adanya Mbak kali yang mengganggu," sahutnya tak terima. "Mencari siapa sih?" Dia melirik pintu di hadapan Renata. "Oh, sudah pindah dia, Mbak. Kemarin saya enggak sengaja melihat dia mengeluarkan beberapa koper dari dalam apartemennya." "Apa?" Renata seketika saja berteriak. "Beneran, Mbak? Percuma saja kalau Mbak teriak-teriak terus gedor-gedor di pintu, orang di dalamnya saja enggak ada." "Sudah ya, Mbak. Tolong suaranya dikecilkan. Mengganggu kenyamanan tahu nggak?" sindirnya lalu. Masuk kembali ke dalam apartemennya sendiri. Renata terhenyak. Apa-apaan? Adrian pergi. Kenapa pria itu tidak memberitahu Renata sama sekali? Apa maksudnya Adrian bersikap begitu? Tatapan Renata berubah nyalang, dia segera pergi dengan langkah yang lebar-lebar dan ketika masuk ke dalam mobilnya, wanita itu memukul setir sambil mengerang. Dia masih mencoba untuk menghubungi Adrian, bahkan berpuluh-puluh kali melakukannya, namun panggilannya masih saja tidak diangkat sama sekali. Sialan. Pacuan kecemasan di hati makin menggunung, Renata menggigit-gigit ujung kuku dengan kaki yang bergerak gelisah. Keputusan untuk menggugurkan kandungannya mampir begitu saja di otak. Renata kemudian mengangguk ketika pemikiran itu ia pikirkan semakin dalam. Buat apa? Kehamilan hanya semakin membuat repot setiap kegiatannya saja. Renata hanya ingin fokus dengan karir dan pastilah nyawa yang sedang ada di dalam perutnya akan teramat menghambat segala aktivitasnya. Mobil segera ia jalankan, rumah sakit menjadi tujuan di dalam kepala tapi, ketika mengingat rumah sakit, dia seketika saja teringat akan Giana. Lalu, pada keinginan wanita paruh baya itu yang ingin sekali memiliki cucu. Seketika saja mobil Renata rem mendadak hingga tentu saja mengundang klakson di belakang, wanita itu buru-buru melipir ke pinggir. Tatapan nyalangnya seketika berubah berbinar seiring dengan pemikiran brilian yang muncul di dalam kepala. Benar kan? Masih ada jalan. Renata tertawa, tawa puas yang berisi pujian akan bagaimana rencana yang selalu ia temukan di dalam kepalanya yang brilian. Cepat-cepat Renata menghubungi wartawan kenalannya untuk mewawancarinya bahkan rela membayar agar berita tentangnya bisa disiarkan sebagai headline utama. Mengabaikan segala ancaman Wirya di dalam kepala sebab persetan, ini adalah satu-satunya jalan agar Renata selamat. Wirya pasti tidak akan berkutik jika sudah dihadapkan oleh reaksi publik. Mereka memang bukanlah selebriti namun Renata yang teman selebritinya terlalu banyak juga sesekali ada di acara televisi yang bertema fashion, pastilah juga dikenali oleh masyarakat awam. Belum lagi, kehaliman adalah sesuatu yang teramat Giana harapkan. Renata tersenyum miring, bisa-bisanya tadi dia berpikiran untuk menghilangkan sesuatu yang seharusnya bisa menolongnya. Jadilah, setelah diwawancarai, Renata langsung tancap gas menuju rumah mertuanya karena dia tahu, Giana memilih pulang walaupun keadaannya belum pulih sepenuhnya. Dia tahu sekali mertuanya itu sama sekali tidak menyukai suasana rumah sakit. Renata bersiap-siap diri, mencoba menyiapkan air mata agar terlihat meyakinkan. Renata harus total agar bisa menarik kembali simpati dan kepercayaan. Sehingga, ketika tiba di rumah mertuanya dengan cucuran basah di pipi,
Renata langsung berhadapan dengan Wijaya yang menahan langkahnya. "Untuk apa kamu kesini?" tanya sang ayah mertua datar. "Pa," sapa Renata dengan suara yang serak. "Pergi, Renata. Jangan memperburuk keadaan istriku." Renata agak terkesiap melihat Wijaya yang biasanya berbicara dengan tenang, menaikkan oktav suaranya begitu kini. "Aku harus berbicara dengan Mama, Pa. Aku juga perlu berbicara dengan Papa pula." "Tidak perlu, mending kamu pergi sek. Aku hamil, Pa," potong Renata langsung, yang membuat bola mata Wijaya menjadi melebar. "Aku hamil dan tolong biarkan aku berbicara dengan Mama." "Lil." Tak hanya tangan Zahwa yang mendingin namun nyatanya, seluruh tubuhnya terasa begitu akibat tegang. Juga cemas yang menguasai diri. Tangannya yang berkeringat, tak beralih sama sekali dari genggaman tangan Wirya yang sejak masuk ke dalam pesawat sampai sekarang mereka akan landing sebentar lagi. Pria itu hanya terus-terusan diam dan Zahwa yang sama kacaunya kebingungan harus bersikap bagaimana. Dia hanya menggenggam tangan Wirya. Meremasnya pelan agar Wirya tahu, dia akan berada di sisi pria itu. Selalu. Rasa-rasanya apa yang terjadi kemarin sungguhan bak mimpi yang terlalu indah. Saking bahagianya, benar-benar hanya terasa seperti khayalan saja akibat realita yang akan mereka hadapi sekarang. Zahwa mencoba menahan segala macam getaran di hati yang muncul akibat pemikiran buruk yang bermunculan di dalam kepala. Janji mereka di pantai sore itu benar-benar mempengaruhi pondasi tekad di dalam hatinya. Zahwa benar-benar berpegang pada janji itu sekarang. Bak satu-satunya kekuatan yang bisa ia pegang sekarang, yang benar-benar menjadi sumber keberaniannya. Pemberitahuan bahwa mereka sudah tiba di kota yang terlalu banyak menguji mereka dengan segala permasalahan rumitnya membuat Wirya dan Zahwa diam-diam sama-sama menahan napas. Wirya dengan perlahan menoleh, begitu pula dengan Zahwa. Di tengah kekalutannya, Zahwa mencoba tersenyum. Yang perlu diberikan kekuatan sekarang adalah Wirya, bukan dirinya sama sekali. Jadilah, sebisa mungkin Zahwa hanya ingin menunjukkan sikap tenang di hadapannya. "Sudah ada orang suruhanku yang menunggu, kamu ikut mereka saja. Aku akan membereskan masalah ini terlebih dahulu." Itu adalah kalimat pertama yang Wirya keluarkan. "Loh, aku enggak ikut?" tanya Zahwa bingung. "Aku akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, baru kita akan urus tentang kita, oke?" Wirya menarik sudut bibir sambil mengelus pipi Zahwa. "Tapi, Mas." Dering handphone yang mode pesawatnya sudah Wirya matikan membuat fokus dua orang itu terpecah. Melihat nama orang suruhannya yang terpampang membuat Wirya dengan terpaksa menerima panggilan itu. Melihat ekspresi wajah pria itu yang berubah, Zahwa tahu bahwa ada sesuatu buruk yang tengah terjadi sekarang. "Renata di rumah orang tuaku," beritahu Wirya dengan suara rendah yang membuat Zahwa tercengang begitu saja. Astaga! Sungguh, Zahwa benar-benar tidak dapat berkata-kata lagi akan segala perbuatan yang Renata lakukan. "Aku akan ikut." Jari jemari Wirya Zahwa genggam semakin erat. "Aku akan ikut. Mari kita hadapi ini bersama-sama," ucapnya, menatap tepat mata Wirya, begitu serius juga seolah menyala akan tekad yang kuat. "Tapi, sayang, Mas." Zahwa menggeleng. "Aku akan ikut karena ini bukan lagi tentang kamu. Tapi kita." Napas Wirya tertahan. "Kalau kita menghadapinya berdua, pasti bakalan ada jalan dan peluang, Mas Wirya. Percaya aku ya. Kali ini, kita harus bersama." Wirya tidak menyahut apa-apa, hanya tubuh Zahwa saja yang ia tarik lalu keluman panjang itu kembali terjadi. Sebagai pelampiasan dari perasaannya yang semakin meluap kepada perempuan itu. Perempuan yang, sumpah demi Tuhan ia cintai. Di seumur hidup jantungnya berdetak, rasa-rasanya sekarang adalah detakan terkuat yang pernah Zahwa rasakan.
Dentuman yang terasa menggedor-gedor tulang rusuknya, bahkan denyutan itu terasa sampai di tenggorokan. Seperti sedang menunggu-nunggu hasil sidang penghakiman, yang entah itu akan memberikan keringanan untuknya atau bahkan hukuman yang akan memenjarakannya. Gambaran situasi seperti itu yang sedang Zahwa rasakan sekarang. Tidak usah ikut saja ya. Zahwa yang sejak tadi menatapi tegang ke depan dengan bola mata yang bergetar juga napas yang terasa sesak untuk ia hirup seketika menoleh. Raut wajah serius namun penuh permohonan dari Wirya bisa dengan jelas Zahwa lihat. Kenapa? Mas Wirya masih tidak percaya aku ya? Bukannya begitu? Elak Wirya dengan cepat, tidak ingin membuat Zahwa berasumsi yang tidak-tidak kepadanya. Aku hanya takut membuatmu sakit hati. Dalam sekejap, Zahwa langsung tertegun dibuatnya. Lihat saja tanganmu yang bergetar itu. Wirya menghela napas lirih. Maaf sudah membawamu di situasi mengerikan ini. Kamu tidak seharusnya dihantam oleh kerumitan hidup yang lebih berat lagi. Kepala Wirya menunduk, mulutnya berdecak. Otaknya sedang berpikir keras sekarang namun karena rasa berat yang kepala dan juga pundaknya rasakan membuat Wirya mendongakkan kepala lalu bersandar sepenuhnya di kursi belakang dengan mata yang tidak mampu melirik Zahwa sama sekali. Kamu seharusnya tidak boleh merasakan perasaan tersiksa yang lebih besar dari kemarin, Zahwa. Kamu anak baik yang tidak pantas untuk merasakan itu. Semua. Dada Zahwa kembali terserang oleh perasaan ngilu, ditusuk hingga ulu hati terdalamnya. Zahwa dibuat sebegitu terenyuhnya hingga matanya memanas dalam sekejap. Mas Wirya. Panggil Zahwa dengan suara yang serak. Kenapa tiba-tiba saja berbicara begini? Maksudnya apa? Namanya hidup setiap manusia, pasti ada saja masalahnya kan? Semua orang sudah memikirkan porsinya masing-masing dan mungkin saja, sebanyak inilah porsi yang harus aku terima. Lagi pula, kan aku sendiri yang memutuskan untuk mengambil jalan ini. Sudah seharusnya aku mempertanggungjawabkannya, kan? Walaupun mendengar jawaban itu, sorot mata kacau Wirya masih terlihat. Banyak sekali ketakutan dan kekalutan yang ada di sana. Terlalu banyak, sampai membuat Zahwa diserang kekhawatiran besar dalam sekejap saja. Mas Wirya, are you okay? Tanya Zahwa hati-hati. Mas Wirya terlihat overwhelmed banget. Apa ini terlalu? Aku hanya tidak ingin membuatmu terluka. Demi Tuhan, jangan lagi, potong Wirya teramat frustrasi. Sudah terlalu banyak, Zahwa. Aku menyakitimu sudah terlalu banyak. Suara Wirya yang tercekat seolah sedang menahan tangis malahan membuat Zahwa yang menangis terlebih dahulu. Cepat-cepat dia menyeka air mata itu karena tidak ingin emosional akan masa lalu yang berusaha ia kubur dalam-dalam di dalam hati mencuat ke permukaan. Iya, dulu perlakuan Mas Wirya memang agak berlebihan. Semakin banyak menyeka air matanya, semakin banyak pula cucuran air bening itu yang keluar. Tapi itu konsekuensi yang harus aku terima karena aku sangat-sangat memerlukan uang. Ada harga, ada barang yang harus aku berikan. Bukan hanya Mas Wirya yang salah tapi aku juga. Kita berdua yang sama-sama pendosa hebat di sini. Zahwa mengepalkan tangan hingga rasa-rasanya kukunya terasa menancap di telapak tangan saking kuatnya. Tapi itu juga kan sudah menjadi masa lalu. Perlakuan Mas Wirya sekarang bahkan sudah jauh lebih baik dari yang bisa aku sangka. Segala yang Mas Wirya lakukan sudah lebih dari cukup untuk membuatku yakin. Aku yang merasakan itu sendiri, Mas, sambungnya dengan begitu tulus. I don't know, seriously, aku juga tidak mengerti. Wirya mengerang pelan sambil mengacak rambutnya sendiri. Mereka padahal sudah hampir tiba di rumah orang tua Wirya bahkan sudah sampai komplek perumahannya namun Wirya tiba-tiba saja melipir lalu mengatakan sesuatu yang hanya mengantarkan banyak sekali pemikiran buruk di dalam kepala Zahwa. Tiba-tiba saja semua perbuatanku yang terlalu keras kepadamu di masa lalu berputar di dalam kepala.
seharusnya hari itu aku membantumu saja bukannya, cekat membuat suara Wirya terjeda. Bukannya menghancurkanmu, melampiaskan pikiran kacauku kepada kamu. Bahkan, melihat wajah kamu saja sekarang aku tidak sanggup, Zahwa. Aku terlalu merasa bersalah. Tidak peduli sebagaimanapun kamu menenangkanku, aku tidak bisa menahan perasaan bersalah ini. Zahwa tidak tahu harus bagaimana menghadapi Wirya yang tiba-tiba saja begini. Keterpukulan pria itu juga menghancurkannya. Rasa bersalah yang begitu besar ia rasakan juga sampai ke hati Zahwa, menjalar menuju kepada Renata dan juga sang ibu. Mereka jahat kepadanya tapi tetap saja tidak bisa dipungkiri perlakuan Zahwa juga tidak benar alias sama berdosanya. Semua dari mereka melakukan kesalahan, dengan alasan masing-masing yang mendasarinya. Dan sekarang, tergantung bagaimana cara mereka menebus semua kesalahan itu saja lagi ke depannya. Aku padahal sudah memaafkan, karena aku tahu Mas Wirya tidak bermaksud menyakitiku demikian dan padahal aku juga merasa sangat terbantu dengan uang yang Mas Wirya berikan terlepas dari cara yang salah itu. Zahwa menunduk, sama seperti Wirya, dia juga menjadi tidak mampu untuk menatapi pria itu. Sekarang, bagaimana? Kemarin saja Mas Wirya yang memaksa aku untuk jangan pergi. Sekarang, maksudnya apa? Mau Mas Wirya apa? Tanya Zahwa dengan kalut, tidak ingin menebak-nebak padahal satu pemikiran buruk sudah muncul di dalam kepalanya. Sampai sekarang, keberadaanmu sudah seperti ketergantungan. Aku sangat-sangat memerlukannya dan itulah kenapa aku memaksamu untuk jangan pergi. Tapi, aku pikir aku sangat-sangat egois padahal kehidupanku sangat kacau sekarang, jawab Wirya dengan suara yang teramat pelan. Dentuman jantung Zahwa sudah tidak bisa lagi perempuan itu deskripsikan. Mewanti-anti tersiksa apa yang sesungguhnya Wirya inginkan sekarang. Dan di tengah kekacauan ini, kamu tidak boleh terkena imbas dari permasalahanku itu. Keluar dari keluargamu, aku hanya ingin ada kebahagiaan di hidupmu, kalaupun ada masalah bukan yang kadarnya sebesar dan semenyakitkan ini. Hanya itu kemauan yang aku harapkan dan akan aku lakukan, bukan hanya karena sebagai penebusan dosa tapi juga karena aku mencintaimu. Zahwa membeku. Selama ini, walaupun tidak pernah ada pernyataan cinta secara gamblang, segala perlakuan juga perkataan Wirya selalu menyiratkan ke arah sana. Zahwa yakin sekali dan sekarang, mendengar itu secara langsung, seolah mematikan sarafnya dalam sekejap. Jadi, Zahwa, untuk yang sekarang, kamu jangan ikut dulu ya. Bukan karena aku tidak mempercayaimu, tapi demi kebaikan dirimu sendiri. Iri Wirya mengucapkan niatannya yang tiba-tiba saja muncul di sepanjang mobil yang ia bawa dari bandara tadi. Jawaban seolah datang di saat-saat terdesak dan situasi genting. Akan aku selesaikan semua masalahku hingga habis tanpa bersisa baru setelahnya ayo kita perjuangkan tentang kita, juga. Mimpi-mimpi kita di pantai sore itu. Kini, Zahwa mulai terisak. Hatinya terluka tapi lebih dari itu, ada kesedihan mendalam yang ia rasakan karena rasa-rasanya sekarang, ini seperti pertemuan terakhir mereka saja.